Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, bagi kalian yang klik video ini tapi belum menunaikan sholat 5 waktu, sholat dulu ya, biar berkah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Lanjut ke chapter 137 bagian 2. Genos yang berhasil mendorong King keluar rumah untuk menghadapi musuh yang ada di luar rumah Saitama. Lalu Saitama yang melihat Genos mendorong King keluar rumahnya, lalu berkata, "Kamu kenapa, Genos?" Lalu Genos pun menjawabnya, "Tampaknya ada monster yang sedang mendekat. Jadi, saya suruh King untuk melawan dia." Saitama yang sudah mengetahui bahwa King itu lemah, langsung terkejut. Tidak berselang lama, King pun kembali masuk. Dan dengan ekspresi wajah yang sangat menyeramkan, King pun lalu berkata, dia sudah di depan pintu. Dan dengan bodohnya, King pun malah membawa masuk robot itu. Dan dengan sok gagahnya, King pun berkata, "Kita kedatangan tamu." Lalu Genos yang melihat robot itu dibawa masuk oleh King, langsung marah dan berkata, "King, kenapa kau malah membiarkannya masuk?" Lalu Genos pun bersiap-siap untuk menyerang robot itu. Dan robot itu yang melihat Genos ingin menyerangnya, langsung berkata, "Tunggu dulu, kamu rusak parah lagi ya? Jangan bergerak lebih dari itu." Dan sambil membukakan helmnya, robot itu pun berkata, "Genos, ini aku, Dokter Kuseno." Melihat itu adalah Dokter Kuseno, Genos pun langsung terkejut sambil berkata, "Kenapa Anda kesini sampai mengenakan pakaian tempur segala?" Dan King yang mengetahui bahwa mereka saling mengenal, langsung merasa lega dan berkata, "Jadi mereka saling kenal ya? Syukurlah." Lalu Dokter Kuseno pun menjawab perkataan dari Genos dan berkata, "Tadi aku sangat khawatir. Jadi, aku langsung mencarimu. Padahal, baru tadi pagi aku memperbaikimu. Tapi, aku sudah menerima sinyal SOS darimu. Biasanya, aku kirim drone untuk mengangkutmu ke tempat kerjaku. Tapi, sekali-sekali aku pikir sebaiknya aku terjun ke lapangan kerjamu, supaya aku tahu kondisimu seperti apa." Genos yang sambil malu, lalu berkata, "Maaf, sudah membuat Anda khawatir. Padahal, baru tadi pagi saya bilang tidak akan kalah lagi." Lalu Dokter Kuseno pun berkata, "Aku sangat kaget. Padahal aku sudah menaikkan segala aspek spesifikasi tubuhmu. Tapi jangan dihiraukan, kamu masih hidup, dan itu lebih penting daripada menang atau kalah dari pertarungan. Lalu, apa yang terjadi pada musuhmu yang membuatmu serusak itu?" Sambil menunjuk gurunya, Genos pun lalu berkata, "Seperti biasa, gurulah yang menghabisinya." Setelah melihat wajah Saitama, Dokter Kuseno pun langsung merasa ragu. Dan seakan tidak percaya, Dokter Kuseno pun lalu berkata, "Begitu ya? Jadi kamu gurunya Genos, Saitama. Sudah lama aku ingin bertemu denganmu. Tapi
Saitama tidak mendengarkan perkataan dari Dokter Kuseno dan malah berkata, "Kalau tidak keberatan, bisa lepaskan dulu sepatumu." Lalu Dokter Kuseno pun yang sambil malu langsung meminta maaf. Setelah melepas semua pakaian tempurnya, Dokter Kuseno lalu berkata, "Saya Kuseno. Dulu aku bekerja sebagai ilmuwan fisika. Sekarang aku membantu Genos dalam aktivitas kepahlawanan dia." Dan sambil mengelap kepalanya, Saitama pun lalu berkata, "Aku Saitama, salam kenal." Dokter Kuseno pun lalu melanjutkan perkataannya dan berkata, "Ternyata Genos sudah berguru di tempat orang hebat sepertimu. Aku jadi terharu. Dulu, saat aku dan Genos baru-baru bertemu, tidak ada seorang pun yang mau memihak kepada kami. Dan kami seakan-akan berdiri di tengah kegelapan. Dan demi mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan kejahatan massal, kami harus melalui banyak rintangan dan melakukan penelitian." Tiba-tiba, Saitama yang mendengar perkataan dari Dokter Kuseno yang panjang lebar langsung merasa kesal dan berkata, "Syukurlah kamu dijemput, Genos. Nah, karena kamarku sangat sempit sekali, kalian semua boleh pulang sekarang. Sampai jumpa lagi, Kuseno." Lalu Genos pun berbisik kepada Dokter Kuseno dan berkata, "Profesor, tolong pakai kalimat yang singkat, padat dan jelas kalau ingin berbicara dengan guru." Tiba-tiba Dokter Kuseno mengambil sesuatu di dalam kopernya sambil berkata, "Jangan bilang begitu. Aku membawakan oleh-oleh karena aku pikir ini memang rumah Saitama. Aku harap kamu menyukainya." Genos yang melihat Dokter Kuseno mengambil sesuatu lalu berkata, "Profesor, peralatan penguat tubuh untuk guru ya?" Saitama pun dengan begonya lalu berkata, "Aku ini bertubuh daging dan darah. Memangnya mau dipasang di bagian mana peralatan itu?" Lalu Dokter Kuseno pun memberikan sebuah kado sambil berkata, "Ini bingkisan daging sapi yang berkualitas yang susah didapatkan. Tepatnya berkualitas nomor 1. Genos selalu menceritakan kepadaku kalau Saitama sering berburu daging diskon. Ini adalah tanda terima kasihku karena kamu sudah merawat Genos. Kuharap kamu mau menerimanya." Silverfang yang mendengar itu adalah daging sapi lalu berkata, "Wah, itu pasti sangat lezat." Dan Bom pun yang berada di samping Silverfang ikut bicara, "Sudah lama sekali aku tidak makan daging sapi." Saitama yang berhasil disogok oleh Dokter Kuseno langsung berubah menjadi bijak dan berkata, "Kuseno, maaf, maksudku Dokter Kuseno. Sebagai sesama walinya Genos, sepertinya kita bisa saling berbagi cerita. Dan silahkan main ke rumahku kapanpun sesukamu." Fubuki yang melihat Saitama dengan mudahnya disogok dengan daging sapi langsung terkejut dan berkata, "Dia langsung luluh. Gampang sekali ternyata.
Aku jadi malu sama diriku sendiri yang selama ini berusaha payah menyusun strategi untuk membujuk dia masuk ke dalam kelompokku. Lalu Saitama pun memberikan daging itu kepada Genos supaya dimasak sambil berkata, "Kalau begitu, tambahkan juga daging ini untuk lauk nabe." Lalu Genos pun berkata, "Baik, biar saya potong sayurannya dulu." Dengan kejiwa ibu-ibuannya Fubuki yang mendengarnya pun langsung terkejut dan berkata, "Daging sebagus itu mau dijadikan nabe?" Dan sambil malu-malu, Fubuki pun lalu menghampiri Saitama sambil berkata, "Kamu tidak punya minumannya kan?" Dan dengan cueknya, Saitama pun lalu berkata, "Mana mungkin aku punya minuman sebagus itu." Dan dengan teganya, Saitama pun lalu berkata, "Jangan bilang kalian juga mau menumpang makan. Hei kakek-kakek, pulang sana. King, kamu juga. Ayo cepat pulang." Lalu Shin pun berganti ke markas asosiasi monster. Terlihat Tario yang sudah berada di markas asosiasi monster. Lalu Monster Royal Reaper pun berkata, "Kami sudah berbicara dengan Garo. Dan dari pembicaraan kami menyimpulkan bahwa dia tidak layak menjadi anggota asosiasi monster. Lalu aku membunuhnya di tempat. Soalnya saat aku mengajak dia bicara, dia malah langsung menyerangku. Iya kan, Budgod?" Budgod yang ditanya oleh Monster Royal Reaper hanya terdiam. Lalu Monster Gioro berkata, "Apa kamu tidak bisa sedikit lebih pandai untuk berbohong? Sudahlah, aku ingin mendengar apa yang sebenarnya terjadi." Lalu Monster Budgod pun berkata, dia terus mengaku sebagai monster, tapi ternyata tekad dia setengah-setengah dan masih memiliki sifat kemanusiaan. Kita tidak tahu kapan dia akan mengkhianati kita. Jadi begitulah. Sambil menatap kesal, Monster Budgod pun lalu berkata, "Lalu, apa kamu mau protes jika aku sudah membunuhnya tanpa memberitahumu?" Gioro pun lalu berkata, "Tidak, aku puas dengan hasil pengintaian kalian. Sepertinya kalian lumayan terluka parah. Apa dia kuat?" Sambil tertawa, Monster Royal Reaper pun lalu berkata, "Aku tidak menyangka dia dengan badan sekurus itu punya tenaga yang sangat besar. Pantas saja kamu menyuruh kita berdua untuk mengawasi dia." Tiba-tiba Monster Royal Reaper dari perkataan Monster Gioro. Lalu Monster Royal Reaper pun berkata, "Tunggu, itu artinya kamu sudah mengira kita akan saling membunuh. Ternyata kamu monster yang licik juga." Dengan tatapan seramnya, Monster Gioro pun berkata, "Apa dia benar-benar mati?" Monster Royal Reaper pun lalu menjawabnya dan berkata, "Kamu terlihat sangat kecewa. Apa kamu benar-benar ingin dia bergabung dengan kita? Tadi aku tidak memastikannya sih, tapi dia terlihat sudah mati." Lalu Monster Royal Reaper pun menyalahkan Monster Budgod sambil berkata,
Budgod, kamu telat menghentikanku tadi. Budgod pun lalu berkata, kamu sendiri yang terlalu bersemangat untuk membunuh dia. Lalu monster Gioro-Gioro sambil menatap ke arah Tareo lalu berkata, lalu kenapa kalian malah membawa anak kecil ke sini? Lalu monster Royal Reaper pun menjawabnya dan berkata, kita tadi dilihat sama anak kecil ini. Jadi, aku bawa saja dia ke sini. Sambil tertawa. Lalu monster Gioro-Gioro pun berkata, jangan senang begitu. Cepat habisi anak itu. Takutnya nanti muncul masalah baru lagi. Lalu, monster Royal Reaper pun berkata, nanti juga akan kubunuh anak ini secara pelan-pelan. Kalau aku tidak sering membunuh, takutnya aku stres dan membunuh kawanku sendiri seperti kemarin. Monster Gioro-Gioro lalu berkata, kamu tidak punya waktu untuk bermain-main. Sebuah robot yang dipasangi GPS dan sedang menyusuri bekas lorong monster lipan telah ditemukan di dekat markas ini. Kira-kira tidak akan membutuhkan sehari bagi para pahlawan untuk menemukan tempat ini. Akhirnya, pahlawan-pahlawan kelas S akan datang ke markas kita. Berkat promosi kemarin, banyak monster yang beramai-ramai ingin bergabung dengan asosiasi monster. Dan kesannya seperti kita sudah menang saja. Tetapi bagaimanapun, para pahlawan kelas S itu lawan yang sangat tangguh. Bayangkan saja, Goketsu dan Monster Lipan telah dikalahkan. Dan kita tidak tahu kartu as seperti apa yang mereka sembunyikan dari kita. Persiapkanlah diri kalian untuk bertarung. Lalu, semua monster yang mengetahui bahwa hari pertempuran sudah semakin dekat, mereka pun langsung bersiap-siap dan melatih diri mereka masing-masing. Dan terlihat, Wind dan Flame sedang melakukan latihan. Lalu Wind pun berkata, hanya Speed Plus, lawan yang paling tangguh di asosiasi pahlawan. Sisanya hanya kelas 3. Lalu Wind dan Plus berubah ke wujud monster. Lalu Flame pun berkata, ada juga pahlawan berkekuatan supranatural dan pahlawan bertubuh robot. Lalu Wind dengan sombongnya berkata, robot itu jelas bukan masalah. Mana ada mesin yang bisa menandingi kekuatan ninja kita. Lalu Wind dan Flame kembali lagi ke wujud manusia. Flame pun lalu berkata, bagaimana dengan pahlawan yang berkekuatan supranatural? Wind dengan pedenya lalu berkata, bunuh saja sebelum mereka sempat mengaktifkan kekuatan mereka. Tiba-tiba terdengar suara monster yang berteriak. Dia mati kurus kering. Ini semua pasti salahmu kan, vampir? Sudah kubilang, jangan membunuh sesama monster. Lalu monster vampir pun berkata, habisnya dia tidak memberiku jalan. Makanya, jika aku suruh minggir, cepat minggir. Lalu, monster yang belum diketahui namanya, ia pun langsung berkata, kalian monster palsu. Jangan melawan monster asli seperti aku ini. Sadarilah posisimu. Sambil mengelap sisa darah di bibirnya,
Monster vampir pun lalu berkata dalam hatinya, semua atasan asosiasi monster dan juga Orochi yang berlagak seperti bos itu, biar aku beri pelajaran supaya mereka tahu diri. Setelah aku memusnahkan semua orang yang mengaku sebagai pahlawan. Aku adalah pewaris dari keturunan keluarga vampir. Dan aku adalah monster yang terhormat sejak lahir. Lalu, kembali lagi ke Monster Royal Reaper. Terlihat, Monster Royal Reaper dan Tareo berpapasan dengan monster yang belum diketahui namanya. Lalu monster kadal burik itu pun berkata, bau sedap apa ini? Wah, anak manusia ya? Dan sambil mendekatkan mulutnya ke arah Tareo, monster kadal burik itu pun berkata, Royal Reaper, izinkan aku memakannya. Dan chapter 137 bagian 2 pun tamat. Dan terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.